KPK dalam penegakan hukum dari kelompok 5. Yang beranggotakan Chandra Wimba Priyatama, Dava Rizky Pratama, Jos Ali Fitrian, Nabilah Nimah Mutmainah, Salsa Nirmala Sundari, Suci Fitriani, dan Yesa Anzari dari Yasa. Latar belakang dibentuknya KPK. Mengenai latar belakang dibentuknya KPK, pertama berdasarkan TAP MPR nomor 12 MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi, Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Dasar pembentukan KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Pengertian KPK. KPK adalah kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Visi dan misi KPK. Visinya adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Misinya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, serta menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK mengacu pada 5 asas, yaitu yang pertama asas kepastian. Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara negara. Asas ini juga disebut dengan asas pacta sunt servanda adjarian atau asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Yang kedua, keterbukaan. Maksudnya adalah transparan kepada masyarakat. Jadi KPK harus menyadari terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Informasi tersebut adalah tentang penyelenggaraan negara. Yang ketiga, akuntabilitas. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, kepentingan umum. Asas kepentingan umum berarti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang terakhir kelima adalah proporsionalitas. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, KPK mengemban tugas sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kelima, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian mengenai wewenang KPK. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewajiban KPK yaitu memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, serta menegakkan sumpah jabatan yang telah diikrarkannya. Isi dari sumpah jabatan tersebut yaitu, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur,
berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Tempat kedudukan KPK. Tempat kedudukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut. KPK berkedudukan di ibu kota negara dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Tanggung jawab KPK. Tanggung jawab KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu yang pertama, KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR RI, dan BPK. Yang kedua, membuka akses informasi. Yang ketiga, menerbitkan laporan tahunan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban KPK dilaksanakan dengan cara wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya. Yang terakhir, pandangan mengenai peran KPK. Jika dilihat dari kinerjanya, KPK didirikan sebagai antitesis kejaksaan dan kepolisian yang dinilai tidak efektif menangani korupsi. Berdasarkan pengusutan kasus oleh KPK pada 2021 tercatat lebih rendah ketimbang kejaksaan yang menindak 371 perkara dengan potensi kerugian negara mencapai 26,5 triliun rupiah. Kemudian minimnya kasus strategis yang semestinya bisa mereka tangani, supervisi atau ambil alih dari lembaga penegak hukum lain. Dari situ, KPK sudah membagi fokusnya pada upaya pencegahan, bukan penindakan perkara korupsi semata. Hal tersebut menandakan bahwa penindakan KPK sudah jauh dari harapan publik. Karena adanya pengusutan kasus oleh KPK pada tahun 2021 lalu. Sehingga KPK secara simultan harus menyelaraskan dan mengoptimalkan 3 strategi agar visi dan misinya itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama mengenai pendidikan, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga penindakan sehingga dapat memberantas korupsi secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan hukum di Indonesia.